Menuju kebangkitan peradaban Islam dari ketergantungan menuju kemandirian. Dunia Islam hari ini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, negara-negara Muslim memiliki sumber daya yang luar biasa, memiliki populasi hampir 2 miliar jiwa, memiliki cadangan energi terbesar dunia, serta mempunyai warisan peradaban yang pernah memimpin ilmu pengetahuan global. Namun di sisi lain, dunia Islam masih terfragmentasi secara politik, ekonomi, dan bahkan secara identitas. Di tengah realitas ini, muncul satu pelajaran penting dari sebuah negara yang sering diperdebatkan, namun tidak bisa diabaikan, yaitu negara Republik Islam Iran. Selama puluhan tahun, Iran hidup di bawah sanksi ekonomi yang ketat. Namun ketika Iran diharapkan runtuh, negara ini justru bangkit dan membangun fondasi kemandirian strategis. Dari sini, kita tidak sedang berbicara tentang ideologi semata, tetapi tentang model ketahanan suatu bangsa. Pertama, kemandirian pertahanan. Iran membuktikan bahwa sebuah negara dapat berdiri tanpa bergantung pada payung militer barat. Mereka mengembangkan teknologi drone, rudal, hingga satelit secara mandiri. Ini bukan sekedar simbol kekuatan, tetapi strategi deterrence, kemampuan untuk mencegah konflik karena musuh tahu biaya yang harus dibayar terlalu mahal. Kedua, kedaulatan ekonomi dan sains. Di tengah tekanan global, Iran justru bergerak dengan memprioritaskan pendidikan tinggi dan riset di bidang strategis seperti bioteknologi, energi nuklir sipil, dan nanoteknologi. Pesan Iran kepada negara-negara Islam sangat jelas, bahwa bangsa yang ingin merdeka secara politik harus terlebih dahulu merdeka secara teknologi. Ketiga, politik martabat atau dignity politis. Iran membangun narasi perlawanan terhadap dominasi global untuk menyatukan rakyatnya. Ini adalah pelajaran penting bagi negara-negara Muslim, bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya lahir dari senjata, tetapi juga dari narasi yang mampu menyatukan identitas kolektif. Namun, kebangkitan dunia Islam tidak bisa bertumpu pada satu negara saja. Kebangkitan Islam membutuhkan transformasi struktural yang lebih besar, termasuk dalam pengelolaan simbol-simbol suci agama. Bayangkan, jika Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis tidak lagi menjadi instrumen politik satu negara, melainkan dikelola secara kolektif oleh dunia Islam. Gagasan internasionalisasi tempat-tempat suci ini memang sangat radikal, tetapi menyimpan potensi besar bagi umat. Pertama, internasionalisasi tempat suci ini akan menghilangkan monopoli legitimasi. Selama ini, kontrol atas kota suci memberikan kekuatan diplomatik yang sangat besar bagi satu negara. Dengan pengelolaan kolektif, misalnya melalui reformasi organisasi kerjasama Islam, kota suci bisa menjadi simbol persatuan dan bukan dijadikan alat politik suatu negara. Kedua, internasionalisasi tempat suci juga dapat menjadi pusat peradaban global. Seperti Vatikan bagi umat Katolik, Haramain dan Baitul Maqdis dapat berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, dialog antar peradaban, dan distribusi kekayaan umat melalui dana haji maupun umrah untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara Islam yang sangat rentan. Ketiga, keadilan akses. Tidak ada lagi diskriminasi berbasis konflik politik antar negara. Setiap Muslim dari negara manapun memiliki hak yang sama untuk mengakses situs suci tersebut. Namun tentu saja jalan menuju integrasi ini tidaklah mudah. Negara-negara Islam akan menghadapi 3 tantangan besar. Pertama, ketergantungan keamanan. Banyak negara khususnya di kawasan Teluk masih bergantung pada kekuatan militer barat. Kedua, ego nasionalisme, di mana negara-negara besar seperti Turki, Arab Saudi, dan Iran bersaing menjadi pusat kepemimpinan di dunia Islam. Ketiga, sektarianisme, di mana luka sejarah yang terus dimanfaatkan dalam konflik proksi di berbagai kawasan. Namun di balik tantangan itu, terdapat peluang besar bahwa dunia saat ini sedang bergerak menuju multipolaritas, di mana kekuatan-kekuatan negara non-Muslim seperti Tiongkok dan Rusia sedang membuka ruang bagi negara-negara Muslim untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Barat.
Selain itu, jika pasar dunia Islam yang sangat besar ini dapat diintegrasikan, maka pasar dunia Islam berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar di planet ini. Dan yang paling penting, ada generasi muda Muslim. Generasi yang terhubung secara digital, lebih rasional, dan semakin skeptis terhadap politik identitas yang cenderung memecah belah. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang konkret. Pertama, rekonsiliasi antara Teheran dan Riyadh. Normalisasi hubungan yang mulai terbangun harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang strategis untuk menghentikan konflik proksi di kawasan tersebut. Kedua, kemandirian militer kolektif. Dunia Islam perlu membangun kekuatan pertahanan bersama, bukan untuk berperang, tetapi untuk memastikan kedaulatan negara masing-masing. Ketiga, kedaulatan energi. Jika negara-negara Muslim bisa bersatu dalam mengelola sumber daya energi, maka di masa depan mereka memiliki daya tawar yang sangat besar dalam percaturan global. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah dunia Islam akan terus melihat dirinya sebagai kumpulan negara yang terpecah atau berani melangkah menjadi satu blok peradaban yang kuat? Karena musuh terbesar bukanlah perbedaan mazhab, bukan pula sejarah konflik masa lalu. Musuh terbesar adalah sistem global yang diuntungkan dari perpecahan, yang membuat dunia Islam tetap bergantung, tertinggal, dan mudah terpecah belah. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika umat ini bersatu, maka peradaban ini akan memimpin dunia. Dan ketika negara-negara Islam ini terpecah terus, maka Islam hanya akan menjadi penonton dalam percaturan global. Masa depan dunia Islam tidak ditentukan oleh bangsa yang paling kuat hari ini, tetapi oleh bangsa yang paling siap untuk bersatu di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.